yang ingin saya tekankan di saudara jamaah, alhamdulillah, wis, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu Quran hadis di dalam jamaah kita ini. Ilmunya ini mangkul. Guru kita Haji Nur Hasan Ubaidah almarhum, beliau itu mendapatkan ilmunya dari gurunya, gurunya dapat ilmu dari gurunya sampai sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Imam almarhum tidak pernah ngomong kalau ilmu mangkul tidak dari saya tidak sah, tidak pernah ngomong begitu. Beliau hanya ngomong ilmu harus mangkul. Bab orang Salafi Indon itu juga ngomong, berarti ini kalau nggak mangkul dari Haji Nur Hasan nggak sah. Yang ngomong itu siapa? Kalau jamaah ini tidak bisa menerima ilmu mangkul saya Haji Nur Hasan, ngapain manggil Husain Sobah untuk kira sabah? Ngapain Bapak Haji Nur Hasan dulu mondoin anak cucunya dan tokoh-tokoh jamaah di Mekah, usaha masukin di sana tapi belum berhasil. Ngerti nama betul? Jadi keimaman kita ini Bapak Haji Nur Hasan itu doktrinnya bukan kalau nggak mangkul dari Haji Nur Hasan nggak sah, enggak. Mangkul dari siapa aja sah, yang penting punya isnad. Lah iya apa sah? Kayak itu loh iblis saudara jamaah. Waktu coba Abu Hurairah diulangi ayat kursi itu loh. Nabi ngomongnya ilmunya bener tapi tetap bahwa kadzib. Ngerti maksud saya saudara jamaah? Kalau ilmunya betul, memang ayat kursi itu dibaca supaya menjaga dari supaya nggak kecurian. Kalau kita punya barang supaya nggak kecurian, keblek, tuyul, apa jenenge? Keblek, tuyul apa maneh? Sundel bolong nggak perlu duit wah lho. Babi ngepet ya, pokoknya ngono-ngono iku lah. Sing golongannya pencolong-pencolongan. Lah itu kalau dibayain ayat kursi itu nggak akan dideketin. Nah terus ditanya ke Nabi, bener nggak itu? Ilmunya bener tapi tetap wa kadzib. Nah, berarti itu Nabi mengesahkan, artinya mangkul ini jamaah dari siapa saja yang penting jalurnya ada lah. Kok misalnya nerim, lah itu wonge gak bener ya, gak bener urusannya wonge. Misalnya gak jamaah gak gelem nrimo kamiran, ini urusannya wonge, tapi ilmu ini bener. Lah kita saudara jamaah menerima ilmu ini saudara jamaah nggak harus dari Haji Nur Hasan, ya dari siapa aja yang penting jalurnya jelas kita boleh mangkul. Tapi nek iso ya mangkul iku nang wong sing memang berqualified saudara mah yo nglakoni jamaah yo duwe amir ya iku nek iso perselur. Tapi kita membuktikan lah bahwa jamaah kita ini enggak mangkul itu enggak harus dari Haji Nur Hasan. Dan Bapak Imam Haji Muhammad Syekh juga begitu. Sekarang Syekh Khalil, Syekh Ridwan, Syekh banyak di pondok mana? Di Ma'had Mekah di Khud itu mangkulnya ya di ulama Masjidil Haram saudara jamaah. Dan orang duduk di Masjidil Haram, jamaah saya cerita ya. Saya itu punya kawan akrab sampai sekarang saudara jamaah. Bahkan bapaknya menganggap saya kawan. Itu Ahmad Qodi. Syekh Ahmad Qodi itu wakil menteri haji Saudi. Di Saudi itu kalau sudah menteri haji saudara jamaah itu menteri yang paling apa jenenge strategis saudara. Karena memang di sana ya kerjanya ya itu haji itu. Tuh beliau itu apa namanya? Syekh Ahmad Qodi itu ya dalam urusan masalah tentang mangkul, tentang berguru ini itu ya temenan prosedur. Enggak apa bukan urusan main-main gitu loh. Nah itu. Nah ini ya jamaah balik lagi ya masalah kita berguru ya. Itu ya kalau sorry ya tentang Ahmad Qodi ya. Ahmad Qodi itu bapaknya wakil menteri haji, mertuanya dia itu general manajernya maintenance Masjidil Haram. Ini saya mau cerita yang duduk di lah orang menjadi syekh di Masjidil Haram itu saja jamaah bisa duduk ngajar itu yang ditanyai tiga ini saudara ujiannya, siapa gurunya, siapa kawannya, siapa muridnya. Lah terus anaknya siapa itu terakhir saudara. Tapi anaknya siapa jadi penting juga. Tapi ini
masayikhnya siapa. Jadi di sana itu kemurnian dijaga betul gitu loh. Perkara orang itu nanti di luar Masjidil Haram itu gimana itu yang jelas, kalau maksudnya ini kawan-kawan kita belajar di sana itu betul-betul menjaga mangkul saudara. Termasuk adik saya Daud Amrullah sekarang di sini sejamaah itu ya ikut belajar di Mekah. Dia sekarang ikutnya di Ummul Qura. UQ ya, UQ bukan University of Queensland saudara, tapi Ummul Qura. Itu ya belajar, maksudnya di sana itu jamaah kita belajar ke orang-orang mangkul. Apa umat Masjidil Haram itu, ada yang tanya ke saya, apa orang Masjidil Haram itu semua punya mangkul? Loh, gak main-main saudara. Saya pernah diajak ke istananya mertuanya itu, general manajernya dua tanah haram, dua Masjidil Haram saudara, untuk maintenance, insinyur, dia mau muhandis namanya muhandis Nabil Qutub, bisa petetek wong. Dia ngomong kalau duduk di sini nggak sembarangan, duduk di Masjidil Haram ini harus punya guru siapa, muridnya siapa, teman-temannya berguru siapa, baru boleh duduk. Terus yang terakhir itu orang tuanya siapa, lah itu saudara. Lah balik lagi saudara jamaah ya, bahwa jamaah kita ini membuktikan sebenarnya sudah dilihat mangkul itu tidak lewat Haji Nur Hasan tok, boleh lewat yang lain-lain. Kalau masuk Qiraah Sab'ah kita ini dapatnya bukan dari Haji Nur Hasan, karena beliau bilang udah putus, isnadnya hilang. Iya toh, akhirnya Bapak Imam Haji Muhammad Shoaib Abdul Dhohir mencari betul sampai dapat Husain Sobah itu dan dikasih isnad. Berarti kita memang betul-betul mementingkan isnad supaya sah. Nah, terus sekarang ada tanya juga, Mas, apa jaminan tuh kalau mangkul itu benar? Apa enggak ada salahnya orang mangkul itu? Yo enek aku ngono, umbruan. Lah berarti gimana itu yo? Gak apa-apa. Salahe mangkul di sepuro aku ngomong ngono. Nggih napa nggih Rasulullah? Bener ya diterima. Lah nek salahe gak mangkul, mlabuhan rokok. Nek bener gak diterima Rasulullah. Lah dengan ilmu mangkul ini sudah jamaah, Allah paring kita itu terbukti. Dengan ilmu mangkul itu berapa juta jamaah yang hatam Quran. Sing gak percaya ilmu mangkul nur pirang atus wong sing hatam Quran, bacaan makna keterangan mangkul sampai paham. Dengan kugeman mangkul saudara jamaah, sampean-sampean yang insapnya sudah besar ini, di luar jamaah dulu yang asalnya pondok, yang asalnya apa, sudah pernah nggak ngaji tafsir Quran? Burung tahu Rasulullah. Burung tahu. Saya pernah sekolah di Yang Iyeng saudara, IAIN Yang Iyeng ini saudara ya toh. Rata-rata itu ya yang itu tadi saudara jamaah. Hafal alfiyah, hafal jurumiyah, bahasa Arab ngeces. Saya tanya, kamu udah pernah membaca Quran sampai tafsir? Oh itu ilmu tinggi itu. Kalau belum tinggi Arabnya belum ke situ. Lah kamu sudah tinggi sekali, ini belum tinggi ini. Lah kapan tinggimu? Ya. Nah itu. Jadi poin saya saudara jamaah ya, kalau mangkul itu nggak jaminan benar, tapi jaminan sah. Gini apa nggih Lur? Jaminan sah. Lah mau salah Rasulullah, saya lebih mangkul di sepuro ambek Gusti Allah. Lah mau bener, wis alhamdulillah Rasulullah gitu. Apa di sepuro gak alhamdulillah? Ya iya tetap alhamdulillah Rasulullah. Lah nek gak mangkul masih bener lho, sih gak sah. Apa maneh nek salah. Nah ini. Nah ini nanti saudara jamaah, masalah mangkul ini akan kita pakai di perjalanan akhirat, mungkin besok insya Allah. Perjalanan akhirat. Insya Allah wis kira-kira ngontok mangkul Rasulullah gitu. Sampun kira-kira pun mudeng apa mboten mangkul iki Lur? Nah ini urusan percaya atau tidak percaya, karena agama itu basicnya di hati. Nek sampean gak percaya ambek mangkul itu urusan sampean dewe, nggih. Kalau kita di jamaah ini percayanya ya harus mangkul, nggih. Muga-muga Allah paring barokah, Allah paring paham, Allah paring karena Allah menjaga ilmu mangkul ini terus berjalan ila yaumil kiamah. Wis Lur engko dibahas mana nek eling. Saiki sementara lali Lur, bukan lali, wis dibatasi sak meneh dhisik.